Di video kali ini kita bakal ngebahas tentang bocoran naskah yang tersebar di internet untuk film Spider-Man Brand New Day. Harap memutuskan dengan bijak, konten ini mungkin berisi spoiler dari filmnya kalau naskahnya memang benar. So, universe, let's talk about it. Total ada 3 lembar halaman naskah dari Spider-Man Brand New Day lengkap dengan catatan tangan yang ada dalam naskah tersebut. Dan kita mulai dari halaman pertama bocoran ini yang berisi tentang bagaimana film ini akan membuka cerita dengan satu ide yang sangat jelas, yaitu Peter Parker sekarang seperti orang yang hilang dari kehidupan semua orang. Openingnya dimulai dari surat yang sebenarnya sudah kita lihat di ending film Spider-Man No Way Home. Surat yang waktu itu Peter bawa ke toko donat tempat MJ bekerja, tapi akhirnya dia tidak pernah membacakannya untuk MJ. Di bocoran ini, surat itu tidak dibuang, dia menyimpannya, dan sekarang Peter justru membacanya sendirian. Isi suratnya sebenarnya sangat straightforward ya. Peter memperkenalkan dirinya lagi dari nol, menjelaskan bahwa MJ tidak akan mengingatnya, dan mencoba untuk meyakinkan bahwa apa yang dia katakan itu benar. Isi surat itu bertuliskan, "Hai, namaku Peter Parker, kamu tidak mengingatku, tapi aku punya sesuatu untuk diceritakan yang mungkin terdengar gila. Tapi ini adalah kebenaran, dan aku tahu kamu akan mempercayaiku karena kamu sangat pandai mengetahui kapan aku berbohong." Lalu ada catatan tangan di halaman ini di bagian paling atas yang mengatakan Marvel menampilkan montase memori yang tidak lagi dimiliki oleh Peter bersama dengan Ned, MJ, dan Bibi May. Referensi Back to the Future. Peter Parker seperti menghilang dari eksistensi, sama seperti yang dialami oleh Marty. Referensi yang sangat spesifik Back to the Future dengan perbandingan bahwa Peter menghilang seperti Marty. Ini bukan sekedar referensi pop culture, tapi memberikan gambaran bagaimana Marvel ingin memposisikan kondisi Peter. Bukan cuma dilupakan, tapi secara sosial seperti terhapus dari timeline kehidupan orang-orang terdekatnya. MJ, Ned, dan bahkan momen-momen penting yang dulu mereka lalui bersama sekarang hanya tersisa satu sisi saja, yaitu hanya ada di ingatannya Peter Parker. Di sana ada tertulis, "For the first time, untuk pertama kalinya, Peter is entirely alone." Benar-benar sendirian. Lalu juga ada catatan tangan yang menjelaskan tentang pendekatan visual yang akan digunakan untuk menggambarkan naskah ini. Catatannya berisikan Peter Parker ditempatkan di tengah frame di dalam ruangan yang kosong. Komposisi seperti ini biasanya dipakai untuk menekankan kondisi keterisolasian karakter. Jadi kesepian Peter Parker tidak hanya tersampaikan lewat dialog, tapi juga lewat cara kamera memperlakukan dia di layar. Gambarannya kurang lebih bakal seperti ini. Peter Parker memang benar-benar ditekankan bahwa dia sekarang sedang sendirian. Dia sudah tidak punya orang-orang terdekatnya. Tidak ada satupun orang yang tersisa yang benar-benar mengenalnya sebagai Peter Parker. Berikutnya memperlihatkan interior apartemennya Peter Parker. Settingnya masih sama seperti di ending Spider-Man No Way Home. Apartemen kecil dan sederhana. Tidak ada perubahan drastis. Justru itu yang jadi poinnya. Film ini tidak mencoba mengupgrade kondisi hidup Peter Parker, tetapi lebih mempertahankan keadaan yang sangat minimal. Ini penting karena selama trilogi sebelumnya, versi Spider-Man MCU selalu punya akses ke teknologi Tony Stark, baik itu suit yang canggih maupun AI maupun resource lainnya. Di bocoran ini, semua itu benar-benar hilang. Tertulis catatan tangan, "No more Stark money or gadgets. All of his tech need to have been made by Peter Parker." Peter sekarang membuat semuanya sendiri. Web shooter yang dia pakai bukan lagi buatan Tony Stark, tapi hasil desainnya sendiri, lengkap dengan cartridge yang dia rakit manual. Bahkan ada detail kecil yang menunjukkan kalau dia harus mengecek kalibrasi targetingnya sendiri, yang berarti tidak ada lagi sistem otomatis yang biasanya untuk membantu dia. Ini memperlihatkan perubahan besar dari Spider-Man yang sebelumnya didukung oleh teknologi tinggi menjadi Spider-Man yang sepenuhnya bergantung pada kemampuan teknis dan intelektualnya sendiri. Hal yang sama juga terlihat dari keberadaan fabrikator buatannya. Di catatan di halaman bocoran ini, alat ini digambarkan seperti versi sederhana dari sebuah mesin canggih, semacam printer 3D tingkat lanjut yang bisa memperbaiki kostumnya. Ini bukan sekedar gadget tambahan, tapi penegasan bahwa Peter tetap seorang jenius. Hanya saja sekarang dia bekerja sendirian dengan segala keterbatasan. Dia tidak kehilangan kecerdasannya, dia hanya kehilangan akses terhadap resources yang dia butuhkan, yang selama ini disediakan oleh Stark Industries. Ada satu detail lain yang cukup penting, yaitu keberadaan AI yang diberi nama EV. Secara fungsi ini adalah asisten yang membantu Peter Parker menghitung dan menganalisis data. Tapi catatan di pinggir halaman yang menyebut sesuatu yang lebih penting. Ini merupakan hal yang paling dekat yang dimiliki oleh Peter Parker sebagai teman. Artinya, sampai di titik ini, interaksi sosial Peter Parker benar-benar hilang, sampai dia menggantinya dengan sebuah sistem buatan, yaitu Artificial Intelligence. Ini membawa kita callback kepada versi Spider-Man
Spider-Man di trilogi sebelumnya, di mana Peter Parker juga sebenarnya dekat dengan AI. Tony Stark menanamkan AI di dalam kostumnya, dimulai dari Karen sampai Edith. Dan mungkin Peter membuat AI ini setelah mempelajari model kecerdasan buatan yang pernah dibuat oleh Tony Stark di dalam suitnya. Di saat yang sama, film ini juga menegaskan bahwa Peter Parker tidak berhenti menjadi Spider-Man. Ada penggunaan police scanner di ponselnya yang menunjukkan kalau dia aktif memantau kejadian kriminal secara real time. Jadi, dia aktif untuk mencari dan merespon setiap kejadian di New York. Meskipun hidup personalnya runtuh, perannya sebagai hero harus tetap berjalan, bahkan mungkin lebih intens lagi di film ini. Lalu ada detail kecil yang sangat penting sebagai foreshadowing awal di mana Peter Parker mengalami sakit kepala yang cukup berat. Catatan di sampingnya menyebut ini sebagai first inkling bahwa hidup dalam bayangan mulai berdampak buruk. Ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Ini bukan sekedar kondisi fisik tapi kemungkinan setup untuk konflik yang lebih besar terhadap dirinya sendiri. Seperti yang sudah kita bahas di beberapa video dan sudah ditampilkan melalui trailer, Peter Parker akan memiliki kemampuan baru di mana dia bakal punya jaring organik dan semua itu sepertinya merupakan hasil dari perubahan kondisi biologis dan psikologis dari Peter Parker sendiri. Bahkan diperlihatkan dia berada dalam mode kepompong dalam trailer sebelumnya. Tapi Peter mengabaikannya dan berharap tidak ada sesuatu yang terjadi. Lalu ada juga satu detail emosional yang lainnya, yaitu figur Lego milik Ned yang masih disimpan oleh Peter. Dalam naskah menyebutkan pandangan Peter mengarah ke lemari kecil di dekatnya di mana di situ ada figur Lego Emperor milik Ned di atasnya. Lalu ponselnya berbunyi yang ternyata merupakan reminder bunga untuk May. Artinya, dia masih rutin untuk mengenang Bibi May dan masih rutin untuk mendatangi makamnya sambil membawa bunga, seperti yang terlihat dalam trailer. Peter sempat lama menatap Lego figur Emperor milik Ned, sampai kemudian pandangannya menuju ke bawah di laci dan dia menemukan gelas kopi yang diberikan oleh MJ. Dia mengambilnya dan mengeluarkan secari kertas di dalamnya. Dia membukanya dan terlihatlah surat tersebut yang dia bacakan. Adegan ini beriringan dengan suara Peter Parker yang mengatakan, "Dulu kita saling mengenal, kita pernah bersama." Gelas kopi ini memang disimpan oleh Peter Parker, seperti yang kita lihat di ending film Spider-Man No Way Home, lengkap dengan Lego figur Emperor yang disebutkan dalam naskah. Kita kemudian beralih ke lembar kedua, masih diisi oleh naskah voice over Peter Parker yang mengatakan tapi sesuatu yang buruk akan terjadi kepada seluruh dunia dan satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah membuat semua orang melupakanku. Ini adalah refleksi keputusan Peter Parker di ending film Spider-Man No Way Home di mana dia akhirnya meminta Dr. Strange mengucapkan spell yang lengkap di mana semua orang melupakan Peter Parker. Di bagian atasnya terdapat catatan tangan untuk Destin Daniel Cretton yang menyarankan untuk menempatkan kamera di dalam topeng Spider-Man-nya dengan menggunakan micro eyeball. Dan Destin pun akhirnya mengiyakan sambil memberikan gambaran konsep visualnya. Akhirnya visualisasi tersebut diwujudkan melalui trailer oleh Brad Paulak yang merupakan DOP untuk film Spider-Man Brand New Day ini. Lalu tiba-tiba ada notifikasi di ponselnya, yaitu postingan baru dari Ned. Peter kemudian meletakkan suratnya dan melihat ponselnya. Ada video Ned di depan banner besar bertuliskan Welcome Freshman Engineers. Di dalam video tersebut, Ned mengatakan hari pertama di MIT, wuhuu. Lalu Ned mengarahkan kameranya ke MJ yang terlihat tidak terlalu senang berada di media sosial. Ned kemudian mengatakan, ayolah MJ, pura-puralah kalau ini bukan hari paling bahagia dalam hidupmu. Lalu MJ mengatakan, saya tidak bisa. Dan video berhenti di wajah MJ yang ngeblur. Lalu kemudian voice over Peter Parker dilanjutkan dengan mengatakan termasuk kamu. Ini konteksnya Peter bicara bahwa semua orang harus melupakan dirinya termasuk MJ. Peter tersenyum melihat mereka meskipun dia sangat menderita tanpa mereka. Lalu voice overnya dilanjutkan, karena aku bukan hanya Peter Parker, aku adalah Spider-Man. Nah, di bagian naskah juga terdapat catatan tangan, di mana sang DOP menyarankan untuk memfilmkan adegan Ned dan MJ ini dengan menggunakan ponsel sungguhan, dan Destin Daniel Cretton pun akhirnya menyetujuinya. Sementara itu di sebelahnya, ada catatan yang lucu dari line produsernya, yang menyarankan agar adegan ini dilakukan dalam satu kali pengambilan gambar saja,
Soalnya waktu adalah uang, time is money. Dan sutradara pun dengan ragu mengiyakan. Sementara itu naskah terus berlanjut, kali ini memperlihatkan lokasi konstruksi tinggi di atas New York pada saat fajar. Kamera pelan-pelan mendekati Spider-Man yang duduk di atas balok baja, topengnya dibuka sebagian, dan dia melihat update lain dari Ned. Dan audionya terdengar lebih kecil suaranya daripada voice over Peter yang mengatakan, dan terkadang Spider-Man harus melakukan hal yang sulit, bahkan jika itu menghancurkan hati Peter Parker sendiri. Nah, ada catatan tangan yang mempertimbangkan awalnya Spider-Man duduk di atas balok baja, tapi ada ide untuk dia berdiri, berjalan bolak-balik di ketinggian ekstrim. Maknanya ini bukan cuma soal visual yang keren, tapi simbol kondisi mental Peter Parker yang ditawarkan melalui visual ini. Dia tidak tenang, gelisah, terus bergerak, dan tidak punya tempat yang stabil. Lalu, berikutnya semakin spesifik, di mana semua dimulai dari posisi upside down, lalu kamera naik dan berputar, nge-reveal kota di bawahnya. Maknanya dunia Peter Parker benar-benar terbalik, hidupnya tidak lagi normal, dan kota New York tetap berjalan tanpa dirinya. Kita beralih ke halaman yang ketiga. Dimulai dari Peter kembali membaca surat untuk MJ, di mana dia mengatakan mungkin aku tidak akan pernah membacakan ini kepadamu, mungkin aku hanya menulis ini untuk diriku sendiri. Mungkin itulah tanggung jawabku, hidup sendirian dengan kebenaran ini. Tepat di bagian atas ada catatan tulisan tangan lagi yang menjelaskan bahwa ini adalah salah penafsiran terhadap apa yang dikatakan oleh May kepada Peter Parker. Jadi, film ini akan mengeksplor bahwa Peter mungkin salah memahami pesan Bibi May tentang tanggung jawab di penghujung kematiannya di Spider-Man No Way Home. Peter mungkin mulai berpikir bahwa menjadi Spider-Man berarti dia harus hidup sendirian sepenuhnya. Padahal bukan seperti itu maksud dari Bibi May. Lalu kemudian naskahnya berlanjut, dia melompat turun ke tepian satu lantai di bawahnya. Di sini ada catatan tangan lagi yang menyarankan untuk menggunakan lensa wide angle untuk menciptakan sensasi vertigo yang nyata. Jadi yang diincar oleh mereka ini adalah sensasi. Dengan lensa wide angle, ruangan akan terasa lebih luas, jarak akan terasa lebih dalam, dan ketinggian terlihat lebih ekstrim dari biasanya. Jadi ketika Peter turun ke tepian yang sempit seperti yang disebutkan tadi, penonton tidak hanya melihat aksi itu tapi juga ikut merasakan bahwa posisi itu tidak stabil dan berbahaya. Ini penting karena adegan ini terjadi pada saat Peter Parker sedang berada dalam kondisi emosional yang tidak tenang. Dia baru saja membaca surat, memikirkan MJ, memikirkan Ned, dan sedang menghadapi kenyataan bahwa hidupnya benar-benar terpisah dari semua orang yang dulu berada di dekatnya. Ada catatan tangan kecil lagi di sampingnya. Di samping kata, "Maybe I'm just writing this for me." Me atau saya di sini sangat penting. Lalu di bagian bawahnya ada nama Tom. Artinya jelas ini bukan sekedar dialog biasa. Ini ditandai sebagai momen paling penting dalam monolog tersebut. Lalu ada catatan tangan di bagian bawahnya lagi yang merupakan komentar pribadi. Kemungkinan dari si penulis naskah yang mengatakan, bagaimana mungkin Tom bisa mendapatkan naskahku? Nadanya bercanda tapi justru menunjukkan bahwa dokumen yang kita lihat ini bukan versi final. Ini adalah working draft, naskah yang masih dipakai untuk didiskusikan, diberikan catatan, bahkan diselipi komentar-komentar personal. Dan disinilah kita bisa melihat sesuatu yang menarik bahwa bahkan di level paling awal sekalipun, tim kreatif sudah tahu dengan sangat jelas bagian mana yang mereka diskusikan untuk diwujudkan pada saat proses syuting nanti. Lalu kemudian terdengar lagi voice over Peter yang mengatakan, tapi kenyataannya adalah aku mencintaimu dan aku berharap jauh di dalam dirimu ada sesuatu yang masih mengingat bahwa kamu juga mencintaiku. Ini mengindikasikan Marvel mungkin sedang memainkan ide bahwa memori bisa hilang, tapi emosi atau perasaan mungkin tetap ada sisanya. Ini bisa jadi foreshadowing MJ perlahan akan mengingat Peter Parker nantinya, atau minimal masih punya koneksi emosional di alam bawah sadarnya. Lalu pada saat dia melangkah ke tepi gedung, alat pemindai polisi atau police scanner di ponselnya berbunyi nyaring. Panggilan darurat, di mana dari suara police scanner tersebut berbunyi 1059K, kemungkinan 1033. Tim SWAT tiba dalam 15 menit. Secara literal ini adalah laporan kode kepolisian, artinya ada situasi darurat yang cukup serius sampai butuh tim SWAT untuk segera datang ke lokasi tersebut. Kalau dilihat dari trailer, pada saat inilah akhirnya Spider-Man melompat turun ke bawah untuk membantu kepolisian menangani masalah tersebut. Sambil memperdengarkan suara Peter Parker lagi, atau mungkin tidak, yang masih merupakan lanjutan voice over sebelumnya. Dia menutup penuh topengnya dan akhirnya membiarkan dirinya terjatuh
dari pinggir gedung, seperti yang kita lihat dalam trailer. Dan kemudian dilanjutkan dengan voice over Peter Parker lagi yang mengatakan mungkin saat ini aku hanya perlu untuk menjadi Spider-Man. Lalu dia menembakkan jaring dan berayun pergi saat musik mulai dimainkan. Ada catatan tangan dari VFX Supervisor yang mencoba untuk memastikan agar suitnya tidak kusut. Lalu kemudian ditanggapi oleh Destin Daniel Cretton yang mengatakan bahwa kostum baru ini dibuat oleh Peter sendiri, terinspirasi dari pertemuannya dengan Spider-Man versi Tobey Maguire dan Andrew Garfield, menggunakan kain asli, jahitan, dan kerutan. Ini menarik banget karena akhirnya menjelaskan kenapa suit di ending Spider-Man No Way Home terasa sangat klasik. Ternyata ada lore internalnya yang terinspirasi dari dua Spider-Man senior yang ditemui oleh Spider-Man Tom Holland di Spider-Man No Way Home. Makanya, kostum baru Spider-Man ini ternyata merupakan penggabungan dari dua kostum Spider-Man seniornya tersebut. Ada bocoran yang mengatakan bahwa kostum Spider-Man dalam film Spider-Man Brand New Day nanti tidak hanya satu, tapi akan ada beberapa suit juga yang mungkin disiapkan oleh Peter Parker karena dia menyadari bahwa kostum buatannya sendiri ini sangat rentan akan kerusakan dan dia butuh beberapa kostum cadangan untuk jaga-jaga jangan sampai kostum yang dia pakai mengalami kerusakan. Jadi intinya ini adalah naskah yang sepertinya masih versi draft karena tidak hanya berisi naskah film saja, tapi ada catatan-catatan tangan yang memperlihatkan komunikasi kecil tim produksi. Dan justru dari situ kita bisa melihat sesuatu yang jarang terlihat oleh penonton biasa. Bagaimana sebuah film dibentuk sejak tahap paling awal. Kita tidak hanya melihat apa yang akan terjadi dalam ceritanya, tapi juga bagaimana adegan itu dirancang, bagaimana emosi karakter ditentukan, bagaimana visualnya dipikirkan sejak awal. Mulai dari framing yang menekankan kesepian, pemilihan lensa untuk menciptakan rasa tidak nyaman, sampai penekanan pada satu kata dalam dialog yang dianggap paling penting. Semua detail kecil ini menunjukkan bahwa arah karakter Peter di film ini bukan kebetulan, tapi sesuatu yang memang dibangun secara sadar oleh tim kreatifnya. Tapi perlu diingat, ini masih bocoran yang belum terkonfirmasi sepenuhnya. Bisa saja ini adalah draft awal yang nantinya berubah, atau bahkan bagian dari materi pengembangan yang tidak semuanya dipakai dan muncul di dalam versi final filmnya nanti. Tapi, bagaimana menurut kalian tentang naskah ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. It's time to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.